Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, yang alhamdulillah dari nikmatnya tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir untuk menunaikan sholat subuh dan insya Allah mendengarkan kultum juga. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah dan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga kita bisa selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak kita akan mendapatkan perlindungan oleh Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema subuh pada hari ini insya Allah akan saya sampaikan berkenaan dengan meningkatkan kualitas takwa melalui kualitas salat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jika saya boleh bercerita sedikit, beberapa tahun yang lalu tepatnya saya pernah mengikuti acara Musabaqah Tilawatil Quran di Tangerang Selatan. Itu H-7 atau sebulan sebelum acara itu banyak bapak-bapak kegiatan yang dilatih sebelum pementasan. Baik itu dari lomba Qurannya sendiri, ada paskibra, ada marching band, kebetulan saya di bagian marching bandnya, pramuka dan lain sebagainya. Yang menarik bagi saya adalah ketika saya memperhatikan anggota paskibra. Jika bapak-bapak sering melihat di televisi, terutama paskibra yang paskibraka, kalau di sekolah kan paskibra saja. Tetapi kalau yang di Istana Negara itu setiap 17 Agustus itu disebut sebagai paskibraka atau pasukan pengkibar bendera, bendera pusaka. Itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, gerakan mereka itu sangat fasih, tidak ada gerakan tambahan sama sekali. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya pernah melihat di Wali Kota Tangsel itu cuaca sedang terik. Kemudian pelatihnya memutuskan agar anggotanya berlatih di bawah pohon beringin. Saat anggotanya berlatih di bawah pohon beringin, ada semut rangrang menempel di pipi dan di leher salah satu anggota paskibranya. Kalau semut rangrang itu kan punya sifat setia kawan yang tinggi ya bapak-bapak. Satu dibunuh, semuanya ikut membantu ya, ikut menggigit lagi. Nah paskibraka ini ketika ada gangguan sedikit pun dia menghiraukan itu. Hirau dalam arti ingin menjaga kesempurnaan agar bisa tampil 5 menit di hadapan gubernur atau bupati dengan sempurna tanpa ada cacat sekalipun. Nah pada suatu ketika saya melihat dan saya juga menjadi asisten dari pelatih paskibra Tangsel itu, saya sempat sedih karena melihat beberapa anggota saya ketika di lapangan begitu fasih, takut
akan melakukan gerakan tambahan. Kemudian ketika sholat zuhur berjamaah, saya melihat tidak ada sedikit pun gerakan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gerakan yang dia ingin tunjukkan kepada wali kota Tangsel saat itu. Nah, tentu ini menjadi renungan bagi kita semua. Kadang kalau kita hormat untuk mendapatkan apresiasi kepada orang, terkadang kita sangat ingin melakukannya maksimal. Bahkan totalitas, tanpa ada cacat sedikit pun. Tetapi dalam langkah sholat, kadang kita merasa sering garuk-garuk pipi gitu. Sering, bahkan yang tidak gatal pun digaruk gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini menjadi renungan bagi kita semua, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan toleransi kepada kita, alangkah baiknya kalau misalnya garuk atau gatal itu ya bolehlah menggaruk sedikit, tidak ada gerakan tambahan lagi. Tetapi jika disandingkan dengan anggota Paskibraka tadi yang ingin mendapatkan penghormatan oleh pejabat, bahkan rela menahan sakitnya digigit semut rangrang, mereka aja mampu. Tapi kenapa kita ketika sholat kadang kita masih banyak sekali melakukan gerakan-gerakan tambahan yang padahal dalam gerakan sholat itu kita akan menghadap Sang Khalik, yaitu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas sholat kita, sehingga kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang sesungguh-sungguhnya. Dan janji Allah juga ketika kita menjaga sholat, Allah akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kadang kita setelah sholat masih suka bergibah, masih suka melakukan perbuatan yang sia-sia atau maksiat sekalipun, maka itu harusnya ada yang diintrospeksi dari sholat kita. Yuk, mari sama-sama kita jaga kualitas sholat kita. Minimal sehari kita melatih sholat kita. Kadang kita sholat itu hanya tahu gerakan sholat, tetapi bagian dari kesempurnaan sholat belum kita praktekkan. Kita jadikan sholat fardu 5 waktu itu sebagai show kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan pertunjukan, sehingga ya Allah, inilah sholat hambamu ini, tolonglah terima sholat terbaik hamba. Maka dari itu, kita harus bisa melatih sholat kita dengan tidak melakukan gerakan-gerakan tambahan. Bahkan Umar bin Khattab pun sekalipun saat tertancap panah, dia meminta pada sahabatnya untuk mencabutkannya ketika saat sholat. Bayangkan anak panah yang menembus punggung sampai menembus ke dalam dadanya, rela dia cabut ketika sholat. Bayangkan bagaimana khusyuknya seorang Umar melaksanakan sholat sehingga saat dicabut tidak terasa apa-apa. Itu saja mungkin kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pesan penting yang bisa kita ambil selepas keluar dari masjid ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Nun wal qalami wa wasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.